berlebihan. Kita sampai pada bab fi adabil qiraah. Kita sampai pada perkataan Imam An-Nawawi, qala ba'dul ulama yaqulu inda siwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Di antara adab membaca Al-Qur'an adalah hendaknya kita bersiwak. Ini termasuk sunnah yang sudah sering dilupakan. Sunnah yang ringan sebenarnya. Ringan, tapi mengamalkannya terkadang kalau tidak dibarengi dengan semangat untuk menirukan Nabi Muhammad, sulit kita untuk mengamalkannya. Bersiwak. Dan bahkan mungkin sekarang siwak ini sudah dianggap aneh oleh beberapa kelompok kaum muslimin. Kalau melihat ada ustadz atau ada santri atau ada jamaah yang bersiwak, mereka merasa risih atau merasa aneh. Padahal ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Siwak hukumnya adalah sunnah. Siwak itu bisa kita katakan seperti kita membersihkan gigi. Tidak harus dengan kayu yang saya pegang ini. Kalau kayu yang saya pegang ini, Bapak Ibu, namanya kayu arok. Nah, kayu ini yang biasa sering digunakan untuk bersiwak. Tapi tidak harus dengan kayu arok. Kalau Anda punya rezeki lebih, beli kayu arok. Banyak sudah dijual. Tidak usah jauh-jauh di depan. Okay? Nah, saya kalau beli siwak habis, siwaknya ya, habis bukan dimakan. Okay? Habisnya hilang. Okay? Nanti dikira habis saya kerokoti kayu ini mboten, okay? Karena sering hilang siwak ini, karena taruh kantong. Nah, alhamdulillah sekarang ada orang jual siwak itu dengan kayu baru, pakai wadahnya. Ini enak ini, ada penjepitnya. Jadi kalau rokok tidak gampang jatuh, atau mungkin kalau ada sesuatu kita menunduk tidak gampang jatuh. Nabi Muhammad sudah menjelaskan itu dalam hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, dalam riwayat inda kulli shalah. Seandainya aku tidak beratkan umatku, niscaya mereka aku wajibkan untuk pakai siwak setiap sholat atau setiap wudhu. Kenapa seperti itu? Pahalanya luar biasa. Pahala siwak itu luar biasa. Dan siwak ini sendiri Bapak Ibu tidak hanya punya keistimewaan pahala saja, tapi untuk kesehatan juga banyak. Di antaranya kata Nabi Muhammad, siwak itu mijlatun lil basar. Siwak itu bisa menerangkan pandangan mata kita. Yang punya keluhan di mata, pakai siwak. Ini termasuk obat ini. Cuman harus yakin. Harus ya, yakin. Ini termasuk salah satu obatnya Nabi kita Muhammad untuk mengobati mata yang mungkin sudah mulai pudar pandangannya, atau mungkin min, atau plus dan lain-lainnya. Ya. Siwak kuncinya. Ini obat daripada Nabi kita Muhammad. Cuman dipakainya tetap di gigi. Okay. Nah, jangan disiwaki nanti matanya. Okay. Bahaya. Okay. Bukan malah sehat tambah rusak. Okay. Tetap di gigi. Ya, ini siwak dan ini nyata. Dan ini nyata. Termasuk kita sendiri. Dulu saya pakai kacamata. Kalau malam tidak berani nyetir mobil. Kalau malam saya tidak berani nyetir mobil. Dulu kalau bepergian jauh dengan abah keluar kota, begitu masuk maghrib, setelah sholat atau mampir di satu tempat, tuker. Abah yang nyupir, saya yang istirahat. Kenapa? Kalau malam sudah dikenal sama abah, kalau malam saya tidak bisa jelas pandangannya. Apalagi kalau ada mobil nyentrong dari depan, sudah kalah. Mata ini kalah. Tapi alhamdulillah, saya rasa dengan berkahnya bersiwak, Allah berikan kesehatan di mata. Kacamata sekarang sudah lepas. Ya walaupun masih ada, saya rasa masih ada ketidakjelasan, karena memang dulu waktu kecil pernah jatuh sehingga salah satu mata ini berbeda, minyak ada yang lebih besar, tapi paling tidak sudah mendingan, sudah membaik. Dan saya rasa itu berkahnya bersiwak. Jadi pakai siwak untuk berobat juga. Kemudian kata Nabi Muhammad, siwak juga menjadikan Allah ridha kepada kita. Jadi siwak juga yang bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siwak itu tidak mahal kok Bapak Ibu. Di depan saya pernah beli 10.000. Di depan itu di toko apa namanya? Al-Hidayah ya. Depan sana ya. Terus di sana ya. Al-Hidayah. Itu saya pernah beli 10.000 yang panjang. Yang panjang itu sudah bisa dibagi dua itu. Ya. Bagi
potong jadi 2, kemudian pakai satunya simpan. Nanti kalau satunya hilang bisa dijadikan ganti. Kalau diajarkan oleh para ulama, hendaknya kita punya siwak itu di beberapa tempat. Ada siwak khusus sholat, siwak di ranjang ketika mau tidur dan untuk bangun tidur, siwak di kamar mandi, siwak di tempat sholat, dipisah-pisah. Tapi kan karena repot, harus belinya banyak, sudah pakai satu. Beberapa kali dipakai, cuci. Pakai lagi, nanti dicuci. Tidak harus sering-sering dicuci, ya beberapa kali. Sesaat, misalnya sehari sudah dipakai, atau 2 hari, ya cuci. Nah, dengan kita bersiwak, sholat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. 1 kali sholat bisa dilipat gandakan menjadi 20 lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersiwak. Dan siwak ini sunnah kapanpun. Sunnah kapanpun. Sunnah di mana saja. Tidak berkaitan dengan waktu sholat dan wudhu atau belajar saja, enggak. Dengan nganggur, siwakan, dapat pahala. Misalnya, perjalanan menuju tempat kerja, kemudian sambil bersiwak, lampu merah, nganggur, siwakan. Dapat pahala. Walaupun bukan saat-saat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, kalau kita lihat di Arab Saudi itu sopirnya yang ada di mulutnya siwak, berbeda dengan sopir di negara kita Indonesia. Rokok, nggih. Siwake ora patek dawa, nggih. Ada apinya, rokok. Kalau di sana siwak. Jadi mereka nyopir sambil siwak, karena memang rokok sebenarnya ilegal kalau di sana, tidak terlalu diperbolehkan. Ini kebiasaan yang bagus sebenarnya, dan ini ibadah. Nah, terus kalau tidak punya siwak gimana? Tapi kepingin dapat pahalanya siwak, bisa digantikan dengan sesuatu yang kasar. Sesuatu yang kasar apa itu? Misalnya lengan baju, tapi jangan keseringan. Keseringan yang kuning, sesaat. Lupa Mbak siwak sudah pakai surban, karena memang ketika kita di kamar mandi, ya, kita pakai sikat gigi, kita niatkan, ya Allah, sudah dapat pahala bersiwak, karena memang tidak harus dengan kayu arok, ya. Tidak harus dengan kayu arok, dengan sesuatu yang kasar, yang kiranya itu bisa membersihkan. Sikat gigi kan membersihkan. Nah, kita niati aja, sikat gigian sekalian cari pahala dengan niat bersiwak. Wa fi husulihi bil isba'il husnah, salah satu aujuh li ashabi Syafi'i, dan ada sebagian itu yang berpendapat tidak harus dengan kayu arok, tapi bisa juga dengan kayu kurma, ya, pelepah kurma. Kurma itu pohonnya kayak kelapa, ya. Kayu daunnya itu, ranting daunnya, dibuang daunnya, dipakai kayunya, bukan kayu pohonnya, kayu yang daunnya, tempat daunnya apa itu namanya. Nah, itu yang dipakai. Nah, itu bisa digunakan untuk bersiwak, atau dengan kayu buah pohon tin atau pohon zaitun, ya, bisa digunakan untuk bersiwak. Tidak ada kayu apapun, dan sunnahnya kalau mau pakai kayu arok, sunnah kayu arok yang basah. Sunnahnya kayu arok yang basah. Kenapa? Kalau yang kering itu sakit di gusi. Kalau yang kering sakit. Makanya kalau dengan beli yang terbuka, posisi siwaknya itu terbuka, otomatis dia kering. Nah, terus cara pakainya gimana? Cara pakainya direndam dulu, paling tidak semalam. Rendam di air semalam, nanti baru dipakai. Nah, jadi kayunya menyerap air yang ada, jadi basah, tidak terlalu sakit digunakan di gusi. Kemudian apakah ada doanya? Ada sebagian ulama mengatakan, ada yang berdoa, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi mulut saya, ya Allah. Engkau zat yang maha rahim. Ada yang minta seperti itu. Ada yang panjang doanya, ya kita pakai yang singkat-singkat saja. Kalau memang kita tidak hafal, kita pakai yang singkat. Yustahabbu an yastaka fi dhahiril asnan wa batiniha, dan hendaknya kita bersiwak di bagian luar gigi, di depan, ya, di bagian gigi depan dan juga belakangnya. Jadi jangan hanya di depannya saja, belakangnya.